Pemirsa, banjir kembali melanda Jabodetabek. Ratusan rumah terendam banjir membuat aktivitas lumpuh dan kehidupan warga menjadi terganggu. Dan berkaitan dengan banjir, ada yang sering luput dari pengawasan, yaitu kewaspadaan terhadap serangkaian penyakit yang kerap muncul imbas banjir. Untuk mengantisipasi semua itu, pemirsa, kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Kestri Meher, Ketua Humas PBID. Selamat pagi, Dr. Kestri. Ya, selamat pagi. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Dok. Kita kembali dilanda banjir, terutama di wilayah Jabodetabek. Penyakit-penyakit apa sih, Dok, yang paling sering muncul di kala-kala banjir seperti ini? Ya, seperti kita ketahui ya, penyakit-penyakit ini menggiring bencana banjir. Biasanya tuh ada beberapa jenis penyakit ya. Yang pertama, penyakit saluran cerna. Ini akibat air dan makanan yang tercemar. Akhirnya apa? Diare akut, disentri, tifoid, hepatitis tipe A, dan pada kondisi ekstrim disertai oleh kolera. Nah, ini menyerang sangat cepat. Dan sehingga akhirnya memicu dehidrasi berat. Beresiko sangat fatal pada bayi, lansia, dan kelompok rentan. Lalu yang kedua adalah jenis penyakit zoonosis. Nah, ini terutama leptospirosis. Ini sangat khas pada banjir ya. Ini biasanya ditemukan pada banjir ya. Ini ditularkan melalui urin tikus yang bercampur dengan air banjir. Lalu masuk ke dalam tubuh melalui luka-luka kecil pada tubuh kita. Gejalanya menyerupai penyakit flu. Biasanya pusing, batuk, pilek, bersin-bersin, dan lain sebagainya. Namun, ini harus lebih diwaspadai karena ini berkembang menjadi penyakit gagal ginjal, pendarahan paru, kerusakan hati, dan bisa berakibat fatal yaitu kematian. Nah, yang ketiga seperti kita ketahui ya, penyakit berbasis vektor yaitu berupa nyamuk. Biasanya penyakit ini berupa demam berdarah, chikungunya, malaria, filariasis, dan ini akibatnya faktor kepadatan penduduk sehingga mempercepat penularan. Nah, menjadikan wabah ini, vektor ini sulit untuk dikendalikan. Nah, adapun yang keempat biasanya infeksi saluran nafas atau yang biasa disebut dengan ISPA. Kenapa? Karena kan udaranya sudah lembab, huniannya padat. Nah, ini memicu timbulnya pneumonia, penyakit ISPA. Nah, belum lagi reaktivasi TBC yang sebelumnya ada penderita TBC karena huniannya bercampur menjadi satu sehingga terjadi penularan. Nah, yang kelima adalah penyakit kulit. Kita nggak boleh lupakan ya, karena kita ketahui banjir ini air bersentuhan langsung dengan kulit. Nah, penyakit kulit nih, infeksi kulit nih karena terendam air yang terlalu lama, di mana airnya itu kotor ya. Nah, yang paling sering apa? Peradangan kulit, infeksi jamur, bisul, dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit juga yang mengeluhkan infeksi. Nah, yang terakhir mungkin ya, penyakit yang sering tidak terlihat namun tidak bisa diabaikan dan dampaknya sangat panjang yaitu kesehatan mental, terutama terkaitan dengan trauma, kecemasan, depresi, dan pada lansia sering dijumpai gangguan tidur. Ya, Dok, ini kita lihat ya di gambar bagaimana banjir ini menggenangi cukup tinggi dan rasanya sulit juga untuk bisa mencegah penyakit-penyakit yang kerap timbul ketika banjir ini terjadi. Menurut dokter, apa saja sih langkah-langkah yang dimulai dari diri sendiri yang bisa kita cegah untuk mengantisipasi banjir ini? Ya, kalau kita bicara untuk antisipasi banjir ya, yang pertama mungkin kita bicara dari halo? Ya, kita masih mendengar. Silakan, Dok. Ya, kalau kita bicara antisipasi ya, mungkin kita berbicara juga tentang pencegahan ya. Di mana kita ketahui juga pencegahan ini kita tidak hanya berbicara juga tentang infrastruktur ya. Mungkin yang pertama kita bicara level lingkungan dan infrastruktur itu berupa sanitasi adaptif banjir. Nah, kita mulai memperhatikan sistem air bersih, tahan krisis, drainase sehat, hunian layak dan sehat untuk pengelolaan limbah terpadu sebelumnya. Karena kita ketahui adanya banjir pasti ada sebab ya, ada aksi pasti ada reaksi. Lalu yang kedua adalah level sistem kesehatannya ya, di mana ini berupa puskesmas, tahan bencana, ini juga kita harus lebih memperhatikan ke depannya seperti apa. Terus kesiapan kita terhadap logistik kesehatan yang adaptif bencana. Nah, yang ketiga dari level sosialnya mungkin pencegahan itu kita bisa memberikan edukasi terkait dengan literasi kesehatan masyarakat, mungkin edukasi, penguatan kader-kader tanggap bencana dan lain sebagainya. Karena kita ketahui banjir ini hanyalah pemicu, namun krisis terjadi
karena ketahanan sistemnya rentan bahkan rapuh. Nah, maka pendekatan reaktif, maka pendekatan yang sekarang dilakukan ini masih sangat bersikap reaktif berupa bantuan bencana darurat, pengobatan sementara, logistik sesaat, dan respon yang krisis. Sementara ini yang dibutuhkan adalah transformasi sistem. Dokter Kestri, kita kembali lagi kepada menjaga kesehatan diri sendiri begitu ya. Tadi dokter bicara soal sanitasi. Apakah itu juga cukup, Dok? Atau mungkin kita bicara mengenai mengkonsumsi suplemen untuk menjaga kekebalan tubuh, atau mungkin ada rekomendasi, Dok, obat apa yang harus standby di rumah nih di masa-masa banjir seperti ini? Kalau kita bicara sanitasi dan pemenuhan kebutuhan vitamin ya pasca banjir ini sangat krusial untuk mencegah ledakan penyakit menular dan mempercepat pemulihan kondisi tubuh. Kita ketahui banjir ini meninggalkan kotor, lumpur, dan sisa limbah yang menjadi sarang dari bakteri, virus, serta parasit. Nah, sementara daya tahan tubuh itu kan sudah menurun karena mengalami stres fisik dan lain sebagainya. Maka asupan vitamin ini sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Selain itu juga mempercepat pemulihan mereka. Nah, selain vitamin, apa yang dibutuhkan? Mungkin nutrisi-nutrisi yang berasal dari makanan. Ya dok, biasanya kalau misalnya banjir, orang ini banyak mengeluh masuk angin. Ini mitos atau fakta sih dok? Ya, masuk angin mungkin yang saya sebutkan tadi ya, gangguan saluran pencernaan. Karena apa? Karena kan lama terendam air sehingga gas lambung itu naik, badan terasa tidak enak. Dan belum lagi disusul oleh kurangnya cairan atau dehidrasi, di mana ketika tubuh mengalami dehidrasi, maka tulangnya akan merasa seperti ngilu-ngilu dan pegel-pegel seperti dicambuk. Oke, Dok, berarti ini sebagai informasi juga buat penonton ya. Sebenarnya yang kita katakan selama ini masuk angin adalah sebenarnya gejala pencernaan. Berarti kita harus menanganinya langsung ke sana apa bagaimana nih Dok tipsnya nih? Ya, kita bisa konsumsi obat-obatan seperti obat MAH dan lain sebagainya yang berhubungan dengan saluran cerna disesuaikan dengan keluhan dari pasien tersebut. Dok, biasa kalau misalnya banjir juga banyak nih anak-anak pada main air, apalagi sekarang kan PJJ. Bahaya nggak sih dok main air banjir ini? Sampai berenang-berenang mereka, Dok? Iya. Iya, jadi kalau kita bicara berenang-berenang atau main air banjir itu sangat berbahaya ya. Kenapa? Saya paparkan yang pertama itu kita khawatirkan adanya penyakit infeksi yang khas pada banjir yang tadi saya katakan leptospirosis karena ini sangat bahaya. Mungkin terlihat seperti gejala flu biasa namun berakibat fatal apabila tidak diatasi. Masuknya melalui luka terbuka yang saya katakan tadi. Lalu yang kedua penyakit apalagi yang dikhawatirkan adalah diare yang kedua. Karena apabila diare tidak ditangani akan terjadi dehidrasi. Dehidrasi tidak ditangani menjadi shock dan berakhir juga dengan yang fatal. Lalu penyakit kulit dan tetanus itu juga bisa. Lalu yang kedua yang kita khawatirkan adalah resiko fisik. Resiko fisik berupa apa? Terluka akibat benda tajam yang tersembunyi di air keruh, terhanyut arus ataupun tenggelam. Jadi ini bisa membahayakan orang yang bermain banjir. Lalu yang ketiga, bahaya-bahaya lain yang kita khawatirkan adalah sengatan listrik dari kabel yang terendam. Lalu hipotermi terlalu lama di dalam air dan paparan hewan seperti ada biawak, ada ular yang naik dari sungai-sungai atau dari kali-kali. Nah, mungkin penanganan yang dapat kita lakukan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Oke, Dok, ini kita coba ngambil contoh ada masyarakat gitu ya yang terpaksa harus ngerobok banjir karena mungkin beli makan atau pulang dari beraktivitas yang terjebak banjir. Penanganan paling gampang ketika sudah sampai rumah tuh ngapain, Dok? Ganti baju, mandi air bersih apabila memungkinkan. Kalau misalnya ada luka, bersihkan lukanya dengan air bersih. Oke, kalau misalnya banjir Apabila juga ada berkaitan. luka. Oke, biasa kalau kita bicara soal banjir, dok, pasti juga berkaitan dengan posko pengungsian. Sebenarnya bagaimana sih, dok, pengelolaan posko pengungsian yang baik? Karena kan di posko pengungsian tuh banyak orang. Itu jadi sarang penularan penyakit gak sih? Ya, yang paling penting adalah ketika pengelolaan tempat pengungsian itu harus ideal, ya, harus menjamin keamanan, kesehatan dan martabat manusia. Itu yang paling penting kata kuncinya. Terutama ketika orang tinggal dalam satu atap atau satu area yang sama. Nah, ini ada standar ya, berdasarkan standar penanggulangan bencana, pengelolaan itu yang penting harus terpusat, terorganisir dan partisipatif untuk makan, terutama untuk minum, memasak dan kebersihan diri. Nah, kita tidak boleh lupa. Kita harus memperhatikan
kesehatan keamanan ya. Dalam kesehatan keamanan ini juga harus tersedia posko kesehatan. Posko kesehatannya tujuannya untuk mengantisipasi atau sebagai proteksi penyakit-penyakit. Lalu diikuti juga dengan layanan psikososial. Ini memberikan pendampingan psikososial untuk mengurangi trauma pasca bencana. Nah, yang ketiga dari kesehatan keamanan ini adalah keamanan 24 jam, yaitu sistem penjagaan keamanan untuk mencegah tindakan kriminal. Nah, sementara itu di fase kedua ada lagi namanya partisipasi dan aturan bersama, di mana setiap pengungsi ini dilibatkan ya dalam aktivitas harian, contohnya kerja bersama, membantu dapur umum, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua dari partisipasi aturan bersama ini adalah aturan rumah tangga, di mana di pengungsian itu ada aturan yang dibuat bersama-sama dan diikuti. Namun pada prinsipnya pengelolaan tempat pengungsian ini adalah pengelolaan harus dilakukan secara non-diskriminatif. Nah, artinya layanan diberikan setara tanpa melihat latar belakang serta mengutamakan kelompok-kelompok rentan. Jadi kelompok rentan pada tempat pengungsian ini harus menjadi prioritas. Ya, tentunya kita berharap juga ya dok bahwa semua yang kita diskusikan pada pagi hari ini bisa menjadi tips buat masyarakat dan juga rekomendasi untuk pemerintah daerah. Terima kasih Kabid Humas PBID Dr. Kestri Meher telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.